Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Yeay! Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Wah, gimana tuh Kak rasanya selamat tahun baru? Wah, Kak Christine seneng banget nih Kak Frisya karena ternyata kita masih bisa berkumpul dan bersekutu bersama-sama adik-adik walaupun secara virtual. Betul, Kak Frisya sendiri bersyukur kita bisa ketemu di hari Minggu yang pertama dengan Kak Frisya, Kak Christine, dan Kak Ori. Oke. Wah, Kak Frisya, Kak Christine senang banget karena hari ini kita mau nyanyi bersama, mendengarkan cerita dan aktivitas bersama. Betul. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu ya, Kak. Oke, Kak. Kita sembunyi tangan dulu, Kak, sembunyi Sembunyi tangan. Mana tangan yang kiri, yang kanan. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu dilipat berdoa. Adik-adik, kita mau berdoa ikuti Kak Christine ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita dan berkat penyertaan-Mu. Kami bersyukur bahwa pada saat ini kami masih bisa melaksanakan sekolah minggu bersama. Kami juga bersyukur Tuhan kami bisa melalui tahun 2020 dengan sangat baik berkat penyertaan Tuhan. Berkatilah dan bimbinglah kami dalam setiap aktivitas dan hari-hari kami Tuhan, supaya nantinya kami bisa berkumpul bersama teman-teman dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Wah, senang banget ya Kak. Iya, senang banget dong Kak. Tapi Kak, aku mau tanya dulu nih Kak. Apa tuh Kak? Kenapa kakak-kakak di sini pakainya baju hitam putih? Kenapa ya kita pakai Kenapa hitam putih? ya? Kalau Kak Christine sendiri sih, Kak Christine merasa karena Kak Christine sudah bisa melalui tahun 2020 dengan baik. Walaupun ya ada karena corona Kak, kita harus belajar lewat Zoom, lewat Google Meet, tidak bisa bertemu teman-teman. Tapi di tahun 2021 ini Kak Christine mau kita semua bersuka cita bersama-sama dengan penuh harapan bahwa tahun 2021 semuanya akan baik-baik saja. Yang ditandai dengan warna putih Kak. Iya Kak, jadi yang hitamnya tuh masa lalu ya Kak, Iya. tahun 2020 yang mungkin ada kegagalannya, ada kesedihannya. Tapi kita mau mulai tahun 2021 kayak warna putih ini loh, masih polos, suci dan bersih. Jadi kita mau memulai baru gitu ya Kak. Iya Kak, nah sekarang kita mau tanya dulu nih ya sama Kak Ori. Gimana ya Kak Ori bisa melalui tahun 2020 dan akhirnya bisa tetap bersuka cita di tahun 2021? Ya dijalani dengan penuh syukur Kak. Selain itu Kak? Ya Kak Ori juga senang selama tahun 2020 Kak Ori diberikan kesehatan sama seperti kakak-kakak. Yeay. Adik-adik Kak Ori agak grogi ya Kak, Iya. soalnya minggu pertama Kak, excited. Iya Kak, karena Kak Ori tetap juga bersyukur ya Kak Ori bisa bertemu dengan adik-adik semua walaupun di rumah. Nah kita walaupun sudah bisa melewati tahun 2020 dengan baik dan memulai 2021 dengan penuh harapan, itu semua karena berkat Tuhan Kak. Tuhan kita itu besar, ajaib dan perkasa. Betul Kak, makanya kita mau ajak adik-adik di rumah, kita mau nyanyi nih, Allahku besar. Oke.
Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Ya yuk kita berdiri semua. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Kak. Iya Kak, betul banget. Jadi kita jalani 2021 dengan harapan yang besar karena Tuhan itu Ajaib dan luar biasa. betul. Tidak ada yang mustahil. Jadi jangan berkecil hati ya adik-adik. Kita nggak apa-apa kasih harapan yang besar. Iya, betul banget. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi ya Kak? Ngapain ya, Kak? Kita udah nyanyi Kak, udah Hmm. doa pembuka, udah Betul. nyanyi lagi. Nah sekarang kita mau ngapain lagi nih Kak? Yang kurang apa ya, Kak? Kita mau dengar cerita Kak. Betul, kita mau dengar cerita. Tapi sebelum kita dengar cerita, kita nyanyi dulu, Kak. Oke, kita nyanyi apa Kak? Kita nyanyi. Apa ya, Kak? Aku lupa. Oh, dengar Dia panggil nama saya. Betul. Berdiri lagi ya, teman-teman. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Kita dengar sekali lagi Kak. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Aku jawab ya ya ya. Jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Oke, kita mau berdoa dulu ya. Kak Frisya pimpin dalam doa ya. Oke, Kak Frisya pimpin ya. Kita mau berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini di minggu pertama kami bisa berkumpul dan kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap kami agar kami mengerti Tuhan firman yang Engkau berikan kepada kami dan agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hai adik-adik, apa kabarnya? Dan selamat tahun baru ya adik-adik. Wah, gak terasa ya kalau hari ini kita udah masuk di tahun 2021 nih. Dan sama kayak adik-adik di rumah, hari ini Kak Frisya juga bawain renungannya dari rumah Kak Frisya.
Tapi Kak Frisya mau tanya nih, waktu tanggal 1 kemarin, adik-adik ngapain nih sama keluarga, ngerayain tahun barunya? Boleh loh ditulis di live chatnya, nanti pasti dibaca kok. Gak lengkap kayaknya kalau misalnya kita memulai tahun baru ini tanpa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan nih dari Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Untuk adik-adik yang udah bisa baca, boleh banget loh dibuka Alkitabnya dan dibaca supaya kita semakin terbiasa untuk baca Alkitab. Nah, Kak Frisya mau cerita nih, isi Filipi 4 ayat 2 sampai 9 itu apa sih? Jadi, itu adalah cerita tentang Rasul Paulus yang nulis surat untuk 2 perempuan. Wah, siapa dia? Iya, 2 perempuan ini namanya Yudia dan Sintike. Siapa itu? Itu loh yang pakai baju kuning dan yang pakai baju putih. Tapi adik-adik bisa lihat kan, mereka tuh mukanya kayak kesel-kesel gitu. Iya, mereka tuh lagi berbeda pendapat adik-adik. Mereka tuh kayak lagi cekcok gitu loh, lagi nggak temenan. Nah, Rasul Paulus kasih surat supaya mereka baikan. Bahkan Rasul Paulus itu minta tolong sama Sun Sugos. Itu loh yang ada di tengah-tengah, laki-laki yang lagi kayak gini. Nah, itu Sun Sugos supaya membantu mereka berdua, Sintike dan Euodia, supaya baikan. Tapi adik-adik penasaran gak apa sih isi surat itu sampai mereka tuh harus berbaikan? Isi suratnya coba dibaca. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Jadi Rasul Paulus itu meminta mereka berdua untuk bersukacita. Tadi kan kita lihat sendiri kan, muka mereka tuh kayak kesel banget. Makanya Rasul Paulus itu meminta mereka untuk bersukacita. Karena Tuhan sendiri itu lebih suka kalau mereka tuh bersukacita. Karena udah ditebus. Ya gak sih? Iya dong. Jadi smile. Harus smile. Adik-adik di rumah juga gak boleh ya kesel-kesel gitu. Harus bersukacita. Terus ada lagi nih. Kata-katanya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Itu artinya Rasul Paulus itu meminta Euodia dan Sintike yang sebenarnya dua-duanya tuh orang baik. Cuma mereka lagi berdebat aja supaya mereka itu melakukan kebaikan hati lagi. Mereka harus melakukan kebaikan lagi sampai semua orang itu tahu kalau mereka baik. Jadi nggak tahu kalau mereka itu lagi bersungut-sungut gitu loh. Tapi diem-diem aja, dilakuin aja, nggak perlu diomongin. Rasul Paulus itu meminta untuk mereka berdua melakukan kebaikan karena Tuhan juga maunya setiap umatnya itu melakukan kebaikan hati tanpa dibilang-bilang. Gak perlu disombong-sombongkan. Tapi orang lain yang tahu sendiri kalau diri kita itu baik adik-adik. Jadi adik-adik di rumah juga harus melakukan itu ya. Lalu ada lagi nih. Kata-katanya gini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Panjang loh kalimatnya. Ada yang ngerti nggak? Kalau ngerti coba ditulis. Tapi Kak Frisya mau jelasin nih. Apa sih sebenarnya kata-kata itu? Jadi kata-kata itu supaya mereka berdua berbaikan adik-adik. Mereka berdua itu gak khawatir tentang apapun juga. Dan mereka berdua mau bicara sama Tuhan tentang permasalahan mereka. Karena kalau dilihat kan muka mereka kesel-kesel gitu berarti pasti mereka punya masalah dong adik-adik. Tapi Tuhan itu gak akan jawab kalau
kita tuh nggak bilang sama Tuhan apa sih yang jadi masalah kita. Adik-adik di rumah juga diminta untuk nggak khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan itu pasti melakukan yang terbaik untuk kita adik-adik. Terus apa lagi? Kayaknya udah ya. Ternyata belum adik-adik. Ada lagi nih, tuh kata-kata di atas kan. Damai sejahtera Allah akan menyertai kamu. Apa itu ya? Iya, jadi kalau si Eudia dan Sintike itu bisa melakukan yang 3 tadi. Apa tuh yang 3 tadi? Bersukacita, melakukan kebaikan hati, dan tidak khawatir. Mereka akan merasakan damai sejahtera Allah. Mereka akan disertai oleh damai sejahtera Allah. Ternyata ada syarat lainnya loh adik-adik. Syarat 2 hal utama ini loh. Yang pertama, pikirkanlah semua yang benar, mulia, adil, suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa sih sebenarnya itu, Kak? Jadi kita itu di dalam otak kita harus selalu berpikir tentang hal-hal yang baik adik-adik. Tuhan itu gak suka kalau misalnya kita berpikir tentang hal-hal yang buruk. Dan Rasul Paulus tahu itu. Dan Rasul Paulus makanya nasihati Eudia dan Sintike supaya mereka tidak jatuh dalam dosa adik-adik. Dan bukan cuma dipikirkan, tapi dilakukan. Lakukan apa tuh? Apa yang telah kamu pelajari, kamu terima, kamu dengar, kamu lihat tentang yang baik. Jadi pastikan adik-adik di rumah itu pasti diajarin semua hal yang baik sama orang tua. Di sekolah minggu juga pasti diajarin hal-hal yang baik. Nah, Rasul Paulus itu minta kita untuk gak cuma dilihat aja, gak cuma diterima aja, tapi dilakukan adik-adik supaya kemuliaan Tuhan itu semakin tersebar luas. Nah adik-adik, Kak Frisya percaya kalau misalnya adik-adik di rumah itu pasti selalu jadi anak yang baik kan? Ya enggak? Iya dong. Tapi sekarang Kak Frisya mau tanya nih, di tahun yang baru ini adik-adik berharapnya apa nih di tahun yang baru? Kak Frisya ngerti kok kalau misalnya di tahun yang lalu itu kita pasti ada sedihnya, ada sebelnya, ada marahnya, tapi ada senengnya, dan ada rindunya. Adik-adik di rumah pasti rindu kan untuk sekolah, untuk bertemu sama teman-teman, bahkan untuk sekolah minggu. Kak Frisya tahu kok, tapi bersabar ya adik-adik. Pasti nanti akan ada waktunya kok. Nah, kita di tahun yang baru ini harus apa sih, Kak? Iya, dari teks ini kita mau belajar nih untuk yang pertama, bersukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita harus tetap bersukacita adik-adik. Karena Tuhan itu lebih suka kalau kita bersukacita dengan ucapan syukur. Tuhan itu gak suka kalau kita bersungut-sungut, kalau kita marah, kalau kita kesal. Boleh, tapi sebentar aja ya. Yang lebih banyak itu harus bersukacitanya. Walaupun kita tahu nih masih sebel gitu sama keadaan, harus dari rumah, semua-muanya. Tapi kan tetap harus ada yang disyukuri kan. Adik-adik bisa bareng sama orang tua, diajarin sama mama papa lebih sering, ditemenin sama abang, sama adik, sama kakak. Ya gak sih? Berarti tetap harus bersukacita kan. Yang kedua, kita harus berbaik hati. Jadi adik-adik, kita di tahun yang baru ini harus punya resolusi. Kita harus berbaik hati sama semua orang, tanpa terkecuali, tanpa melihat dia itu siapa. Karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk berbaik hati untuk siapapun, tanpa memandang siapa dia. Betul gak? Betul dong. Tapi Kak Frisya tuh yakin kalau adik-adik pasti udah baik hati kan? Ya enggak? Pasti adik-adik di rumah juga udah suka bantuin orang tua kan? Iya dong. Terus yang ketiga,
kita harus punya harapan baru di tahun yang baru juga. Kira-kira apa sih harapan baru kita? Kak Friza nih mau bertanya sama adik-adik satu-satu. Kira-kira apa sih harapannya adik-adik di tahun yang baru ini? Apa nilainya mau 9 semua? Atau nanti mau naik kelas? Atau mau apa? Terserah. Boleh ditulis di live chatnya harapan adik-adik apa. Terus yang terakhir, yang keempat, itu di tahun yang baru kita harus berpikir dan berlaku seperti Yesus. Karena Yesus itu hadir untuk kita dengan segala kebaikannya kan adik-adik. Adik-adik tahu itu kan? Jadi kita juga harus berlaku seperti itu, seperti Yesus. Karena kan kita orang Kristen nih, kita percaya sama Yesus. Dan ayo kita juga saling mengasihi orang lain. Adik-adik jangan kecewa ya kalau misalnya ada hal buruk yang terjadi. Tapi coba dipikir-pikir lagi. Waktu ada hal buruk, pasti ada hal baik di situ kan? Karena di setiap hal buruk kita harus berpikir apa yo? Berpikir baik juga. Mungkin untuk adik-adik kelas kecil, kita bisa belajar untuk pertama bersuka cita. Gak boleh tuh nangis-nangis. Kalau adik-adik kesel, adik-adik marah, itu bilang sama mama, sama papa. Gak boleh cuma marah-marah, nangis-nangis aja. Gitu ya adik-adik. Karena percuma kalau kita cuma nangis aja. Mama papa gak akan tahu apa mau adik-adik. Selain bersuka cita, adik-adik harus berbaik hati ya sama siapapun, membantu di rumah. Kalau misalnya habis mainannya diberesin supaya mama sama papa senang, ya kan? Untuk adik-adik yang kelas besar, kita bisa belajar untuk berserah sama Tuhan, untuk tidak khawatir, dan semuanya itu harus diungkapin sama Tuhan lewat doa. Misalnya adik-adik mau naik kelas, adik-adik mau ranking, adik-adik mau nilainya 9 semuanya, adik-adik harus bilang di dalam doa. Dan itu harus spesifik ya adik-adik secara khusus. Misalnya kayak, Tuhan, aku mau ranking 1, aku sudah berusaha, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Gitu ya adik-adik. Dan tulislah harapanmu itu di kertas dan tempelkan itu dimanapun, di kamarmu atau di bukumu, di buku adik-adik, supaya ketika adik-adik belajar, ketika adik-adik melihat buku itu, adik-adik ingat lagi harapan adik-adik di tahun ini tuh apa. Supaya setiap kita itu menjalani tahun ini dengan harapan yang baru, dengan tidak lagi kecewa sama keadaan, tetapi semangat. Tetapi dengan harapan yang baru, semangat yang baru, kita bisa lebih berkembang imannya. Nah adik-adik, Kak Frisya mau ajak adik-adik semua berdoa, bersatu di dalam doa. Kita mau mendoakan harapan kita mau mendoakan tahun yang baru ini supaya jadi lebih baik, supaya kita semua terberkati oleh Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang manis, kami bersyukur Tuhan kalau kami semua hari ini boleh melanjutkan tahun yang baru, melangkah ke tahun yang baru dengan harapan yang baru. Terima kasih ya Tuhan telah memberikan kami semua umur untuk menjalani hidup ini. Tuhan, kami tidak mau lagi khawatir akan hidup kami, tapi kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, pasti yang terbaik untuk kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus sayang kami semua.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana nih adik-adik ceritanya? Tadi Kak Christine dengar katanya itu kita harus tetap berpengharapan ya Kak? Betul Kak Christine. Iya, jadi walaupun banyak kegagalan, banyak kesusahan yang kita lalui di tahun 2020, tapi itu semua terjadi sebenarnya karena penyertaan Tuhan terhadap hidup kita, dan Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kuat, karena Allah kita sudah kuat kan, jadi kita sebagai anak-anaknya juga harus kuat. Iya, betul banget Kak. Jadi mari kita awali tahun 2021 ini dengan pengharapan yang baru, dengan sukacita dan tetap berdoa Kak. Tetap berdoa kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan segala keinginan kita kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati setiap rencana kita. Iya Kak, nah sekarang kita sebagai wujud rasa syukur kita di awal tahun ini kita mau memberikan persembahan. Iya Kak, mari kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Burung Pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita nyanyi sekali lagi ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Oke, sekarang kita sudah mengumpulkan persembahan. Kita mau berdoa bersama-sama lagi ya. Kita mau tepuk satu jari. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, semua berbunyi. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami mau mengawali tahun 2021 ini dengan pengharapan dan sukacita. Bantulah kami Tuhan dalam setiap perjalanan kami, dalam setiap rencana kami. Kiranya Engkau yang memberkati semuanya Tuhan, dan semua dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Oke Kak, kita sudah berdoa, kita Sudah. sudah bernyanyi, kita Sudah. sudah mendengarkan cerita. Sudah. Sekarang kita mau ngapain ini Kak? Pasti yang ditunggu-tunggu nih sama adik-adik Kak. Iya, pasti adik-adik di rumah nggak sabar kan? Coba. Iya, kira-kira kita mau bikin apa nih? Iya, coba tulis di kolom chat ya. Kira-kira di awal tahun baru ini kita mau bikin apa ya? Berarti kalau misalnya kita mau bikin-bikin ini, berarti kita sudah masuk di segmen aktivitas. Kita mau nyanyi aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Semua duduk.
Oke adik-adik, sekarang kita mau bikin aktivitas. Nah, Kak Christine bersama Kak Frisya akan membuat apa ya Kak namanya? Pohon pengharapan. Untuk tahun 2021. Jadi, bahan dan alatnya adik-adik bisa persiapkan kertas origami, kemudian ada gunting, terus ada spidol, ada double tip, dan ada selotip. Jadi untuk adik-adik yang di kelas 1-2, Batita-Balita boleh minta tolong mama papa untuk bantuin bikin aktivitasnya ya. Oke, nah sekarang nih Kak Frisya, kita mau lipat 2 dulu nih Kak kertas origaminya supaya kita mudah untuk membuat pohon pengharapannya. Jadi kita lipat 2 seperti ini. Kemudian kita ratakan Kak. Kita ratakan. Nah seperti ini adik-adik. Sudah semua dilipat. Setelah itu kita akan bikin bentuk pohon Kak. Kita akan gambar tapi bentuknya itu setengah pohon aja Kak. Supaya nanti ketika kita gunting dia bisa membentuk pohon seperti ini. Oke Kak. Oke, kita gambar bersama-sama ya. Buat adik-adik bisa minta tolong mama papa atau kakaknya untuk menggambarkan. Yuk kita bikin sama-sama ya. Kak Frisya, wah pohon Kak Frisya besar. Kalau pohon Kak Christine, oh iya nggak kelihatan ya. Kita potong dulu aja kali ya Kak. Coba gini. Nah, gini kalau punya Kak Christine tuh agak-agak kecil ya, tapi punya Kak Frisya besar. Jadi adik-adik bisa bikin bentuk setengah pohon gini sesuka hati adik-adik. Oke. Nah, mari kita gunting bersama-sama ya Kak. Kita gunting mengikuti garisnya Kak. Hati-hati ya adik-adik. Yang belum bisa tetap harus dibantu oleh orang tua atau kakaknya ya. Oke Kakak. Kira-kira Kak Frisya nanti mau bikin pengharapan apa nih Kak Frisya di tahun 2021? Kak Frisya mau Kak Frisya punya harapan Kak Frisya mau pulang ke Jakarta walaupun cuma sebentar. Kak Frisya kangen sama orang tua. Wah, Kak Frisya udah lama ya nggak pulang ke rumah ya. Tapi nggak boleh bersedih loh Kak Frisya karena pasti Tuhan tetap menjaga keluarga Kak Frisya sampai nantinya bisa bertemu dengan keadaan sehat. Betul pasti banget. Oke, Kak Christine sudah. Nah, pohon Kak Christine seperti ini. Wah, kayak orang ya Kak. Wah, lucu banget ya Kak. Gede banget. Kak Christine kecil banget, terus agak gimana gitu. Kak Christine lebar banget ya. Ini kayak pohon beringin Kak. Oh iya. Ya nih, sudah. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita mau bikin pernak-perniknya nih adik-adik. Nah, adik-adik terserah mau bikin bentuk love atau bulat atau kotak, itu terserah. Nanti kita akan tempel seperti ini. Jadi nanti kita akan bikin resolusi kita di sebelah sini, terus pengharapan kita di atasnya. Oke, sekarang kita bikin dulu nih Kak. Pakai warna lain ya Kak? Iya Kak, pakai warna lain dong supaya warna-warni dan cerah gitu Kak. Oke, kita mau bikin warna apa ya Kak Christine mau? Kak Frisya mau warna apa nih? Kak Frisya mau pakai warna yang ada di belakang layar. Wah, apa tuh Kak? Ungu. Oh my god. Oh, Biru. oh biru ya Kak? Oh iya, maaf Kak Christine salah deh. Maaf ya, nah Kak Christine mau pakai warna pink deh. Wah, di layar nggak kelihatan Kak. Ini Jadi sebenarnya kayak warna ungu ya? warna ungu. Ini sebenarnya pink ya adik-adik. Iya. Tapi di layar terlihat ungu. Kak Christine mau bikin bentuk love karena Kak Christine ingin menebar cinta kasih kepada semua orang. Kak Frisya mau bikin apa nih? Kak Frisya Mau bikin bentuk apa? mau bikin love juga Kak. Oh, mau bikin love juga. Oke, mari kita bikin bersama-sama. Kita bikin. Kak Frisya love-nya besar. Oh iya, nah atau nih adik-adik kalau yang belum bisa memotong secara langsung bentuk love-nya, bisa digambar dulu di kertas origaminya ya. Di kertas origami, dilipat 2 seperti tadi, kemudian dibentuk love setengah bagian.
gini. Dibentuk love setengah bagian, terus dipotong deh. Oh, bisa minta tolong sama kakak atau sama mamahnya. Iya, betul banget. Kak Frisya udah ya? Sudah Kak, terus diapain? Kak? Terus kita tempel Kak pakai double tip di bagian tengah-tengah ya Kak. Iya. Tapi ini Kak Frisya kan kita mau bikin 2 nih. 1, resolusi kita di tahun 2021. Satunya lagi kita mau bikin ayat pengingat kita di minggu ini. Jadi ada 2 buah bentuk pernak-perniknya atau kertasnya. Jadi Kak Frisya mau Dua bentuk ya? Iya Kak, jadi boleh misalnya yang satu bikin hati, yang satunya kotak atau bulat, atau dua-duanya hati, dua-duanya bulat, itu terserah adik-adik. Jadi adik-adik senangnya seperti apa bisa dibuat. Kalau gitu Kak Friza yang satunya kotak. Satunya kotak ya, oke kalau gitu Kak Christine mau buat yang satunya warna kuning bentuk lingkaran. Nih Kak Christine mau bikin lingkaran kayak tadi nih adik-adik. Dilipat 2 kertas origaminya, terus dibikin deh setengah lingkaran. Kak Friza udah bikin kotaknya. Oh iya sudah. Love-nya. Oke boleh langsung ditempel ya Kak pakai double tip. Gimana aja ya Kak? Terserah Kak Frisya mau bikinnya di mana, di tengah, di bawah, atau di atas nggak apa-apa. Kekecilan. Ini akan bikin lebih Hati ya besar. teman-teman kalau mau penting. Iya. Hati-hati ya supaya tidak kegunting tangannya. Betul. Kalau misalnya adik-adik nggak punya double tip, boleh banget pakai lem kertas. Iya betul Kak, boleh pakai lem kertas. Pokoknya apa aja yang ada di dekat adik-adik itu bisa digunakan. Yang penting bisa membantu untuk menempelkan pernak-perniknya atau origaminya. Seperti itu. Nah, kertasnya juga sudah. Sekarang kita tempel-tempel bersama supaya cantik ya Kak. Adik-adik, kalau misalnya habis gunting-gunting, jangan lupa ya sampahnya dibuang, jangan dibiarkan itu saja. Iya, kita harus bersih-bersih habis ini ya Kak, supaya rumahnya juga rapi. Nih Kak Christine, yang bagian ini, origami ini nanti Kak Christine mau tulis resolusi Kak Christine di tahun 2021. Kita tempel ya. Terus, Iya Kak. iya Kak. Kita semuanya fokus membuat pohon harapan. Oke, Kak Christine sudah seperti ini. Sudah, Kak Friza tambahin. Oh iya, satu lagi di tengah-tengah ya. Ini punya Kak Christine, itu punya Kak Frisya. Nah sekarang adik-adik kita mau tulis ayat pengingat kita minggu ini tertulis dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 nanti tulisannya bisa adik-adik lihat di bawah ini ya. Atau di sebelah sini mungkin nanti tulisan ayat Alkitabnya dibuat gitu. Filipi 4 ayat 6. Kita tulis bersama-sama ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa. Kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Permohonan dengan ucapan syukur. Oke, jadi Kak Kristin bikin ayat pengingatnya tuh di bentuk yang hati. Kalau Kak Frisya juga di bagian atas ya. Terus kita bikin sekali lagi yang di bagian bawah itu resolusi atau harapan kita di tahun 2021. Yuk kita bikin sama-sama ya Kak. Kak Frisya tadi katanya kepingin ketemu orang tua ya. Iya, kalau Kak Kristin pingin supaya kita semua sehat dan bertemu adik-adik secepatnya di sekolah minggu Kak. udah kangen ya Kak. Iya Kak, udah lama banget, udah mau 1 tahun tidak bertemu adik-adik. Gak apa-apa Kak, nanti pasti ada waktunya. Iya Kak, karena Tuhan pasti sudah mempersiapkan semua tepat pada waktunya ya Kak. Betul, apapun yang terjadi pasti itu sesuai sama rencana Tuhan Kak. Iya Kak. Sudah jadi Kak. Sudah jadi, wah oke. Terus diapain lagi? Gimana kalau punya Kak Frisya? Wah cantik banget ya punya Kak Frisya. Kalau punya Kak Kristin gini. Nah sekarang kita mau bikin gantungannya Kak. Kita bikin tali atau dari pita seperti itu. Kemudian kita tempelkan di bagian belakang. Jadi nanti bisa kita gantung di depan pintu kamar atau di meja belajar atau di atas tempat tidur juga boleh loh Kak. Kita tempelnya Pakai selotip Kak. Iya. Kayaknya punya Kak Kristin kepanjangan. Bikin di bagian tengah-tengahnya ya Kak supaya seimbang. Kak Frisya udah ya? gini ya Kak. Iya betul banget Kak, seperti itu. Ini bisa jadi pengingat juga ya Kak setahun ini. Iya, nah ini punya Kak Kristin adik-adik, punya Kak Frisya. Jadi kalau sudah bisa digantungkan ya. Dan di foto. Oh iya, dikirimkan atau nanti diupload ke Instagram terus di tag Komisi Anak GKI Kejaya. Oke, supaya kita kakak-kakak sekolah minggu bisa lihat aktivitas yang adik-adik buat hari ini. Oke, gimana nih? Semuanya udah pada selesai belum? Biar Kak Kristin, Kak Frisya tungguin nih, biar kita sama-sama memperlihatkan ini loh punya aku Kak, sudah selesai gitu. Sudah Kak Frisya sudah ya? Sudah Cantik Kak. banget. Wah, ketemu. Nah jangan lupa ya teman-teman, mulai minggu depan adik-adik semua bisa loh mengirimkan video aktivitasnya. Iya, betul sekali. Jadi adik-adik mau bikin aktivitas apa aja di rumah itu boleh banget di videoin, minta tolong mama papa atau kakak. Terus nanti dikirimkan ke kakak-kakak kelasnya supaya minggu depannya kita bisa tayangkan video aktivitas adik-adik yang diikuti sama teman-teman semua. Tapi jangan lupa dikirimkan ya Kak, paling lambat hari apa Kak Frisya? Hari Rabu Kak. Iya, hari Rabu jam 7 malam. Oke, sudah. Kalau gitu sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa untuk digantungkan aktivitasnya. Bye-bye. Ya, Kak Frisya mau tanya nih, adik-adik tulis apa di situ? Iya, resolusinya boleh dituliskan di live chat ya. Ya ditulis ya. Harus ditulis supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu resolusi adik-adik di tahun 2021 itu apa. Dan bisa saling mendoakan. Iya, betul banget Betul Kak. banget. Nah, kita kan sudah ada tuh Kak ayat pengingatnya. Jadi jangan lupa untuk tetap dibaca ya. Nah, sekarang kita mau baca bersama-sama dulu nih Kak. Ayo adik-adik buka Alkitabnya di Filipi 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya. Iya Kak. 1, 2, 3.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wah, kita terberkati banget ya Kak dengan Kak. ayat pengingat kita pada minggu ini. Semoga kita di tahun ini bisa berjalan dengan Baik, dan Baik. semoga kita bisa bertemu adik-adik segera ya Kak di tahun Iya, 2021 sekolah minggu betul. bersama-sama. Oke, sekolah minggu kita sudah selesai, kita mau berdoa dulu nih Kak. Tapi sebelumnya Kak, kita mau kasih info dulu dong Oh, Kak buat adik-adik iya. di rumah. Apa tuh Kak infonya? Yang pertama, infonya bagi adik-adik yang bisa dan mau direkam untuk aktivitas, boleh banget loh kirim ke kakak-kakaknya dan dikirim paling terakhir itu setiap hari Rabu. Jam 7 ya, kita tunggu setiap hari Rabu malam jam 7 bisa dikirimkan kepada kakak-kakak kelasnya. Nanti akan kita tayangkan setiap minggunya. Betul. Terus Oke. info apa lagi Kak? Info apa lagi ya Kak? Kayaknya udah itu aja deh Kak. Ada tau Kak. Apa tuh Kak? Itu loh, Iya Kak. Kak Christine lupa ada sesuatu yang pastinya tiap minggu tuh adik-adik tungguin ya Kak. Betul Kak. Nah, satu lagi nih adik-adik, Kak Christine mau kasih tahu kalau Christmas Carol itu akan tetap kita kirimkan ke alamat adik-adik masing-masing. Jadi tetap harus ditunggu dulu ya. Harap bersabar ya, karena kan adik-adik semua nih banyak banget dan kakak-kakak sekolah minggu butuh waktu untuk bisa mengirimkan Christmas Carol-nya ke rumah adik-adik. Tetap ditunggu ya. Jadi tenang aja ya adik-adik yang belum dapat sampai sekarang, ditunggu nanti pasti dapat kok. Iya, karena semuanya sudah kita persiapkan dengan baik. Betul. Terus ada info terakhir Kak. Apa tuh, Kak? Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi di sekolah minggu ya adik-adik. Oke. Oke Kak. Oke, sekarang kita mau berdoa penutup bersama-sama ya, Kak. Oke. Kak Fisya, mohon tutup dalam doa ya. Oke Kak Christine, kita berdoa adik-adik. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau sudah menemani kami dalam sekolah minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sungguh ingin berpengharapan kepada Engkau. Dan juga ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan tahun 2021 kami ke dalam tangan-Mu agar apapun yang terjadi itu seturut dengan rencana Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita mau nyanyi lagu terakhir. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.